got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh gadget dan siaran TV terhadap perkembangan mental anak. Yang pertama, pengertian gadget. Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Gadget juga merupakan perangkat elektronik yang membantu orang menjalani kehidupan mereka, terutama dalam hal berkomunikasi. Ada banyak jenis gadget seperti tablet, laptop, dan ponsel. Selanjutnya, kegunaan gadget. Kegunaan gadget di kehidupan sehari-hari sebenarnya relatif, karena penggunaan gadget sendiri tergantung kepada orang yang memakainya. Kegunaan gadget secara pandang umum dan penggunaan yang semestinya dapat dibagi dalam beberapa segi pandang, yaitu 1. Segi komunikasi. Kalau zaman dahulu, manusia bisa berkomunikasi lewat batin atau kelebihan yang dikaruniai oleh Tuhan kepada orang yang dikehendaki. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan, manusia memilih berkomunikasi lewat tulisan yang dikirimkan lewat pos, dan di era milenium ini, manusia pun memilih berkomunikasi lewat handphone karena cara ini dinilai lebih praktis daripada alat-alat komunikasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya gadget, komunikasi semakin lancar. Orang-orang bisa tepat berkomunikasi tanpa harus menghitung jarak dan tempat tinggal. 2. Segi sosial. Orang-orang bisa memperbanyak teman lewat gadget dengan cepat dan mudah, dan juga bisa berbagi kabar dengan teman dan kerabat yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Selanjutnya, pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. 1. Mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara SMS, telepon, dan dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gadget tersebut. 2. Menambah pengetahuan. Dalam hal pengetahuan, orang dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadgetnya tersebut. 3. Menambah teman. Dengan banyaknya jaringan sosial yang bermunculan akhir-akhir ini, orang akan dapat dengan mudah menambah teman melalui jaringan sosial yang mereka miliki. 4. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan adanya pembelajaran ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat materi tersebut menjadi abstrak. Selanjutnya, dampak negatif. 1. Menjadi pribadi tertutup. Ketika anak telah kecanduan gadget, pasti mereka akan merasa cemas bila mana gadget tersebut dijauhkan. Sebagian waktunya akan digunakan untuk bermain dengan gadget tersebut. Hal ini akan mengganggu kedekatan orang tua dengan anak, lingkungan, bahkan teman sebayanya. Jika dibiarkan saja, keadaan ini akan membuat anak menjadi tertutup atau introvert. 2. Merusak mata. Jika pernah merasa mata lelah dan perih saat melihat ponsel, tidak mengherankan sebenarnya, karena ketika mata diajak terus-menerus fokus pada gadget, mata akan kering dan di tingkat paling ekstrim bisa menderita infeksi. 3. Pudarnya kreativitas. Dengan adanya gadget, kecenderungan anak menjadi kurang kreatif lagi. Itu dikarenakan ketika ia diberi tugas oleh sekolah, ia tinggal browsing internet untuk menyelesaikan tugas itu. Di sisi lain, gadget memudahkan seorang anak dalam belajar, namun di sisi lain kreativitasnya akan terancam pudar jika ia terlalu menggantungkan dirinya dengan perangkat tersebut, karena ia tinggal melakukan copy paste materi. Perlu diketahui, dalam perkembangan kanak-kanak, ia sebaiknya menggunakan kreativitas untuk proses pembelajarannya. Selanjutnya, pengertian siaran TV.
Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti memperluaskan informasi melalui pemancar. Kata siar ditambah akhiran an, membentuk kata benda yang memiliki makna apa yang disiarkan. Siaran dapat berupa siaran audio atau radio, dapat pula dalam bentuk siaran audio visual, gerak dan sinkron, seperti pada televisi siaran. Siaran sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran merupakan hasil perpaduan antara kreativitas manusia dan kemampuan sarana alat atau antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan televisi adalah sebuah alat perangkat siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tel dan vision, arti masing-masing jauh dan tampak. Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Selanjutnya, pengaruh siaran TV terhadap perkembangan anak. Pengaruh siaran TV terhadap perkembangan anak memiliki dampak positif dan dampak negatif juga. Yang pertama, dampak positif. 1. Menambah wawasan. Televisi bisa menambah wawasan secara audio visual melalui tayangan yang bersifat edukatif. Misalnya saja, seperti tayangan tentang kebudayaan di negara lain. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk memilih tayangan televisi yang sesuai dengan umur anak dan juga edukatifnya. 2. Mengajarkan anak tentang proses. Tak hanya menambah wawasan, televisi juga mengajarkan anak tentang proses sesuatu. Misalnya, proses pertumbuhan tanaman atau cara membuat kue. Tayangan yang seperti ini tentu akan lebih berbekas di benak anak-anak dibandingkan membacanya di buku, karena anak bisa melihat langsung bagaimana prosesnya. 3. Pelengkap pembelajaran di sekolah. Tak semua materi bisa dipelajari di sekolah. Untuk itu, Anda bisa memanfaatkan televisi sebagai sarana pelengkap pembelajaran untuk anak yang menarik. Berlangganan channel televisi yang inovatif serta edukatif juga tak ada salahnya. Dengan demikian, anak bisa mendapatkan informasi lebih dari luar hal-hal yang ia pelajari di sekolah. 4. Hiburan dan pelepas emosi. Tayangan film kartun dan juga animasi bisa menjadi sarana pelepas emosi bagi anak. Anak bisa tertawa lebar ketika menonton adegan yang lucu dan membuatnya lebih rileks. Namun demikian, jangan lupa untuk pilih-pilih tayangan animasi, sebab ada juga film kartun yang mengandung kekerasan serta adegan yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak. Selanjutnya, dampak negatif. 1. Beresiko membuat anak alami kegemukan. Anak yang secara konsisten menghabiskan lebih dari 4 jam menonton televisi setiap harinya punya kecenderungan memiliki masalah berat badan berlebih. Ingat, saat makan anak perlu fokus pada makanan yang disantap. Bila makan dilakukan sambil menonton, maka tubuh kesulitan memberikan sinyal kenyang, sehingga anak akan makan dan terus makan. 2. Mengganggu kesehatan mental dan emosi. Penelitian jangka panjang di Selandia Baru terhadap 1.000 anak yang lahir di Dunedin, Selandia Baru pada tahun 1972 sampai 1973 menunjukkan hubungan durasi menonton televisi dengan perilaku antisosial dan kriminal saat anak-anak tersebut dewasa. 3. Menyebabkan anak alami gangguan tidur. Televisi memiliki gelombang yang dapat berpengaruh pada rutinitas tidur anak, sebab sinar yang dipancarkannya dapat mengurangi kadar melatonin otak. Akibatnya, bila anak menonton televisi terlalu lama, maka ritme tubuhnya akan terganggu sehingga membuat anak sering terbangun siang bahkan menyebabkan kelelahan. 4. Gangguan penglihatan. Kesehatan mata anak juga dapat terganggu karena menonton televisi terlalu lama. Apabila pencahayaan ruangan di area anak menonton kurang terang, semua itu dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Sekian penjelasan dari saya. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah peran orang tua sangatlah diperlukan, terutama saat anak berada di usia krisis. Jadilah orang tua yang memegang kendali dalam penggunaan gadget dan televisi di rumah, dan ajarkan anak bahwa main gadget dan menonton televisi merupakan alat hiburan sementara dan bukanlah menjadi alat pelarian terus-menerus. Poin penting lain yang harus diperhatikan orang tua adalah pastikan yang mereka buka dan ditontonnya merupakan program yang memiliki kualitas baik dan disesuaikan dengan usia mereka.
Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.